Yahya Waloni yang sering menghina Kristen. Waloni ini nggak tanggung-tanggung kalau soal menghina agama Kristen. Videonya suka viral di mana-mana. Dan kalau ditanya kenapa dia sering kali menyerang umat Kristen, Yahya Waloni selalu beralasan kalau dia sayang sama Kristen, agamanya yang dulu, dan dia ingin memberikan pencerahan. Lucunya, yang dimaksud pencerahan untuk agama Kristen itu dia sampaikan di depan umat agama lain, bukan di hadapan umat Kristen sendiri. Kalau Yosef Paul Zhang diburu, Desak Made disuruh minta maaf dan akan diproses hukum, lalu bagaimana nasib Yahya Waloni? Kenapa sih dia aman-aman saja sampai sekarang? Ini karena pasal penistaan agama itu masih masuk dalam delik aduan. Dalam artian harus ada yang mengadu dulu ke polisi, baru aduan itu akan diproses secara hukum. Kalau nggak ada yang ngadu, ya polisi nggak bisa proses. Nah, disinilah kelebihan kalau menghina agama Kristen. Agama Kristen mungkin agama yang paling sering dihina di Indonesia. Bukan hanya dihina, mereka juga bahkan dilarang ibadah di beberapa daerah. Dan karena terlalu seringnya ditekan itulah umat Kristen kemungkinan besar menjadi apatis. Ntar kalau dilaporin kita kena masalah lagi. Begitu pikir mereka. Ya mereka nggak salah sih. Banyak kasus di mana umat Kristen selalu menjadi pihak yang dikorbankan. Kasus Ahok mungkin jadi salah satu contoh di mana dia divonis karena kasus penistaan agama. Dan ini membekas sekali di hati umat Kristen di Indonesia. Apalagi setiap hari Minggu, pendeta mereka selalu menekankan di dalam khotbahnya, kasihilah musuhmu, kasihilah musuhmu. Sehingga umat Kristen akhirnya lama-lama menjadi orang yang nerimo. Cuman dihina, toh masih bisa cari makan dan gak mati kalau cuman dihina doang. Begitu mungkin pikiran sebagian besar dari mereka. Konsep keikhlasan umat Kristen Indonesia terhadap hinaan kepada mereka inilah yang mengagumkan buat saya. Hinaan terhadap agama bukan lagi sesuatu yang penting. Yang penting adalah prestasi di dalam hidup di dunia. Persis seperti apa yang mereka yakini. Kalau pipi kananmu ditampar, berikanlah pipi kirimu. Bukan saya mengunggulkan agama Kristen itu lebih tinggi dari agama lain. Tetapi setidaknya konsep itu bisa kita pelajari supaya kita tidak terlalu reaktif atau bereaksi berlebihan ketika ada orang yang menghina agama kita. Karena ketika yang dihina itu reaktif, maka akan muncul hinaan-hinaan lainnya. Karena pasti si penghina itu senang ada reaksi balik dari mereka yang dihina. Coba kalau kita cuek, yang menghina juga lama-lama bosen. Karena pasti nggak ada reaksi apa. Ya, terima kasih Bang Denny Siregar. Itu video dari Bang Denny Siregar di mana Bang Denny Siregar seorang muslim tapi kemudian memuji sikap orang Kristen atau reaksi orang Kristen ketika agamanya dinista, agamanya dihina, diejek. Kristen itu lain daripada yang lain. Anda lihat saja dampak dari kehidupan Kristen di Indonesia. Oke lah, kita semua orang Kristen juga pasti ada kekurangan. Tapi paling tidak dari video Bang Denny Siregar ini, kita melihat bahwa kebanyakan orang Kristen, ajaran Kristus itu menguasai kita. Sehingga orang Muslim seperti Bang Denny Siregar pun mengakui bahwa kalau orang lain reaksinya berlebihan. Sampai mungkin mau balas dendam, kalau bisa bunuh dan lain sebagainya. Tapi lain daripada yang lain. Orang Kristen berpatokan kepada ajaran Tuhan Yesus Kristus. Bang Denny kutip beberapa data, misalnya ajaran tentang mendoakan musuh, menampar pipi kanan, pasang pipi kiri. Jadi begini saudara-saudara, bahwa kasus seperti yang sudah diangkat oleh Bang Denny Siregar ya, Paul Zhang, Desak Made, dan juga Abang Yahya Waloni, Om Yahya yang mengaku sayang orang Kristen. Saya suka dengan kalimat tadi. Dia mengaku sayang orang Kristen. Waktu hina ditanya kenapa ngomong keras begitu. Sayang tapi ngomongnya tidak berani di depan orang Kristen.
Tadi kan saya bilang orang Kristen ini kan sebagian sudah penuh dengan kasih. Tapi kalau yang masih bertobat 10%, 20%, 30%, 40% atau 50% yang belum total lah. Itu saya sarankan Om Yahya jangan pernah ceramah di depan mereka. Ya, walaupun memang betul hukum kasih itu penting. Tapi saya sarankan jangan dulu ya. Jangan ceramah di depan mereka karena nanti repot urusannya ya. Tapi sudahlah buat orang Kristen yang masih 10%, 20%, 30%, 40%, 50% yang belum total. Saudara lihat Bang Denny Siregar kasih ingat semua. Termasuk kita yang Kristen. Saya nonton itu, saya mendapatkan berkat. Seorang Muslim yang nasionalis, ya, yang sangat menghargai agama lain dengan jelas, dengan tegas memuji, ya kan, reaksi dari orang Kristen saat agamanya dinista. Lapor tentu boleh, tapi ya kita tidak yang harus ya harus mati, oh tidak. Kita beda-beda ya reaksi orang ya. Katakanlah dalam kalangan YouTuber atau pendeta menanggapi. Kalau saya ini kan ekspresinya memang ngomong keras, kadang-kadang suara tinggi segala macam toh. Tapi Anda lihat, ikuti video-video. Kami selalu serukan bertobatlah atau minimal doakan, mohon sungguh-sungguh Tuhan mengampuni para penista agama seperti Yahya Waloni, Abdul Somad, Rizik Sihab yang sering menghina Kristen. Kami doakan, ya. Kami doakan berharap mereka bertobat. Iya toh? Nah mungkin ini yang dilihat oleh orang-orang Islam cerdas seperti Bang Denny Siregar ini. Dan kemudian dia sampai kepada kesimpulan bahwa ini luar biasa dan layak diteladani. Toh nanti yang hina capek sendiri. Ingat saudara, saya juga mau kasih tahu. Tentu ini bukan bermaksud tidak boleh menanggapi. Karena buktinya Bang Denny Siregar sendiri buat tanggapan ini dan videonya ini. Kalau kita nonton tuh itu ada maksud-maksud mulia dan juga sindiran-sindiran cerdas kepada mereka yang reaksi berlebihan ya. Yang mau cubit orang, mau hina orang, tapi bagian orang lain hina mereka. Ada orang-orang tertentu yang kayak begitu. Mereka langsung kayak, waduh, panasnya luar biasa. Kristen biasa saja. Kita tetap menanggapi, tapi kita tetap mendoakan, ya. Jadi kita tidak tahu perkembangannya sampai mana, entah Paul Sang atau Yahya Waloni. Tapi sekali lagi buat orang Kristen khusus video ini, mari kita semua semakin memancarkan terang itu. Caranya cuma satu, pertama-tama kita harus diterangi dulu. Kita harus menerima Yesus yang memproklamirkan dirinya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti Tuhan tidak akan berjalan dalam kegelapan. Iya kan? Jadi kalau kita mengikuti Tuhan Yesus, hidup kita diterangi, yang tadi saya sebut dengan 10%, 20%, 50% yang belum total itu. Saya percaya dari waktu ke waktu, kalau kita ada dalam Yesus, hidup kita tuh akan berubah. Secara jujur, saya pun pendeta kadang-kadang marah. Tapi kalau ingat ajaran Kristus, mengasihi musuh. Tampar pipi kanan, pasang pipi kiri. Doakan musuh. Maka itu segala kemarahan kita bisa diredam begitu rupa. Sehingga kemudian yang muncul adalah kasih. Yang muncul adalah mendoakan. Dan hasilnya menjadi kesaksian. Menjadi contoh dan teladan yang luar biasa bagi orang agama lain. Ayo orang Kristen, kita doakan biar proses hukum terhadap Paul Sang misalnya berjalan sesuai hukum yang ada dan tentunya seturut kehendak Tuhan. Begitu pula dengan para penista agama kita, iman kita. Ingat Tuhan Yesus bilang dalam Yohanes pasal 15 ayat 20, seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Yesus adalah Tuhan kita, bos kita, raja kita, junjungan agung kita, pusat pujian penyembahan kita.
kalau dia diganggu, dianiaya, kita orang Kristen pasti mengalami itu. Tapi percayalah bahwa ada Roh Kudus yang akan memberi kekuatan bagi kita. Tidak usah balas jahat dengan jahat. Pembalasan adalah hak Tuhan. Iya kan? Saya berharap bahwa video ini bisa memacu saya dan Bapak, Ibu, saudara-saudara, kakak, adik, orang percaya di seluruh dunia yang bisa mengerti bahasa saya. Teristimewa saudara-saudara Kristen dari Sabang sampai Merauke, Pulau Miana sampai Rotendao. Mari kita tunjukkan perbedaan di bangsa ini. Minimal dalam reaksi kita terhadap penista-penista agama atau iman kita. Sekali lagi Bang Denny Siregar, saya kalau Bang nonton video ini, saya Pendeta Mel Atok dari Kupang NTT. Terima kasih banyak Abang. Jadi melalui video-video Abang, lalu Bang Ade Armando juga, teman-teman di Cokro TV, saya penggemar. Dan saya suka sekali dengan channel Cokro TV. Itu luar biasa. Sungguh bawa dampak bagi Indonesia. Ini menjadi teladan yang sangat baik buat kami orang Kristen. Kami disemangati, Abang. Saya pribadi disemangati bahwa wow, ada orang Muslim cerdas yang nasionalis, yang pluralis, ya, yang ada di Indonesia dan yang membuat video-video berkelas. Waduh, kami semacam dirangsang untuk betul-betul semakin menjadi saksi. Orang Kristen tidak ada yang tidak mungkin. Sebab ketika kita terima Yesus, Roh Kudus dimeteraikan di hidup kita, firman Allah berkuasa di hidup kita, maka kita akan dibersihkan terus-menerus. Sehingga mungkin awalnya kita juga jengkel, tapi tidak sampai bilang terkutuk, mati kau, segala macam. Kalaupun ada orang Kristen yang telah melakukan itu, saran saya stop. Kita bertobat, kita tidak usah mengutuk orang, kita mendoakan, kita mengampuni. Teguran keras tidak harus sampai level menginginkan kematian seseorang. Tapi kalau kebohongan-kebohongan yang kita buka, itu beda kasus. Apalagi sesuai bukti, sesuai data boleh. Bang Denny Siregar, Bang Ade Armando sering melakukan itu. Apalagi orang Kristen, karena Paulus sendiri kalau ada orang salah dia sebut nama. Contoh tuh Alexander, jahat sekali. Tuhan Yesus sendiri bilang, Herodes itu seperti serigala. Yohanes Pembaptis sering mengatakan orang Saduki Farisi sebagai keturunan ular beludak. Artinya jangan orang Kristen pikir, wah Pak Mel kok ngomongnya lain. Oh tidak lain. Dia suka marah tapi dia suruh kita jangan marah. Bukan. Yang saya suruh jangan sampai dendam, kepahitan. Melainkan ingat ajaran Kristus, sekeras-kerasnya kita menegur dengan data yang jelas, tapi tetap ada hati mengampuni, ada hati mendoakan. Itu maksud saya. Ya. Dan saya semakin disegarkan lagi dengan video Bang Denny Siregar tadi. Kiranya video ini berkenan kepada saudara. Damai Indonesiaku, dahsyat Indonesiaku, Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all.